Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Rahab dengan NIM 2215 Saya di sini menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Baik, yang pertama saya di sini akan membacakan terjemahan dari Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Baiklah, yang pertama arti ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Arti ayat selanjutnya, dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Arti ayat selanjutnya yaitu, dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Arti ayat selanjutnya yaitu, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu penafsiran Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Di dalam tafsir Al-Jalalain ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu atau agamanya dengan hikmah Al-Quran, pelajaran yang baik, nasihat yang lembut, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik atau menampilkan tanda kebesaran Allah dan hujah-hujah yang jelas. Allah mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Ayat 126, jika membalas, balaslah dengan balasan yang sepadan. Tapi jika bersabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ayat 127, bersabarlah dengan pertolongan Allah, jangan bersedih hati atas kekafiran mereka, dan jangan sempit dada karena tipu daya mereka. Ayat 128, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Di dalam tafsir Al-Misbah ayat 125, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan jidal atau perdebatan dengan cara terbaik. Hikmah artinya pengetahuan dan tindakan yang tepat. Mau'izah artinya nasihat yang menyentuh hati, dan jidal artinya dialog menggunakan logika dan retorika halus. Ayat 126 sampai 128, ketika menghadapi perlawanan, jika membalas harus seimbang, namun lebih baik bersabar. Kesabaran tidak mungkin sempurna kecuali dengan pertolongan Allah. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Selanjutnya penafsiran dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat 125, Allah memerintahkan Nabi untuk menyeru dengan hikmah atau Al-Quran dengan sunnah, pengajaran baik, dan debat dengan cara terbaik. Jangan bersedih hati atas kesesatan orang lain karena hidayah urusan Allah. Ayat 126 sampai 128, diperintahkan berlaku adil dalam kisos, membalas seimbang bila membalas, namun lebih utama bersabar. Allah bersama orang-orang bertakwa dan berbuat baik, melindungi mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan penafsiran. Dari beberapa penafsiran yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 memberikan panduan komprehensif tentang konsep pendidikan dalam Islam, yaitu pendidikan harus menggunakan pendekatan hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua, mengedepankan akhlak dan nasihat yang baik. Yang ketiga, menekankan kesabaran dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, menanamkan ketakwaan sebagai tujuan utama. Pendidikan seharusnya tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter mulia dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 dengan pendidikan. Pesan Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 berkaitan erat dengan dunia pendidikan. Yang pertama, metode pengajaran. Guru atau pendidik harus menggunakan hikmah atau kebijaksanaan atau nasihat baik dan perdebatan sopan. Pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi dan pemahaman peserta didik.
Selanjutnya yaitu pembentukan karakter. Pendidikan harus menanamkan kesabaran, keadilan, dan kejujuran. Guru dan pelajar sama-sama dituntut bersabar dalam menghadapi proses belajar mengajar. Selanjutnya, tujuan utama pendidikan. Tujuan utama pendidikan yaitu mencetak individu bertakwa dan berakhlak mulia, bukan hanya cerdas secara intelektual. Pendidikan berbasis Al-Quran harus melahirkan manusia yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan sesama. Jika pendidikan hanya fokus pada kecerdasan kognitif tanpa prinsip moral, maka lahirlah generasi cerdas tetapi minim akhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.